Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kali kita berita dari Amerika ya. Jadi kita masuk hari ini ya, hari Rabu tanggal 25 Oktober. Ini CNN dulu ya. Nah ini beritanya, UN Agency in Gaza warns, memperingati it may be forced to halt operations. Jadi UN tuh PBB ya. Jadi beberapa bantuan PBB akan di stop karena serangan dari Israel terus bertubi-tubi di sana. Ya. Nah itu peringatan dari UN Agency, dari PBB. Ini CNN ya. Yang aneh ini sekarang beritanya beralih ke Israel. Jadi yang Rusia, Ukraina jarang beritanya lagi gitu ya. Nah, sekarang kita ini di Amerika nih, politik lagi seru juga di Amerika nih. The latest House Speaker voting as GOP leadership crisis continue. Ya. Jadi ini DPR itu nggak ada ketua DPR-nya sudah 21 hari. Karena ketua DPR sebelumnya itu dari Partai Republikan ya, itu sudah dimundurkan oleh seluruh anggota DPR dari Demokrat. Ini di Amerika ya. Jadi semua tanda tangan anggota DPR-nya plus juga anggota DPR dari sebagian dari Partai Republikan juga mengajukan ketidakpercayaan, mosi tidak percaya kepada ketua DPR yang sebelumnya. Itu dari Republikan juga, McCarthy namanya. Nah sekarang dalam 21 hari ini nggak ada ketua DPR-nya. Ini Amerika, Bu. Jadi ini nampaknya akan jadi penggantinya nih. Tetap juga masih dari Partai Republikan. Nah ini yang calon kuatnya akan jadi penggantinya. Ya. Jadi di Amerika ribut juga nih, anggota ketua DPR-nya 21 hari kosong. Ya. Jadi berita di Rusia, perang Rusia dengan Ukraina udah mulai mereda di sini ya, di Amerika. Nah kita lihat ini sekarang di Washington, The Washington Post. Jadi kita dari koran-koran terbesar aja. Nah ini juga masih tentang ini juga politik. Kalau Washington ini, The Washington Post selalu politik di Amerika ya, lebih dominan. Ya. Jadi demokrasi juga di Israel lagi parah. Semua perang aja urusannya deh. Nah kalau di Amerika itu udah langganan ini nih. Hampir tiap bulan ada hurricane. Hurricane itu apa ya? Badai angin dan hujan, namanya hurricane. Setiap bulan pasti datang. Ini kategori 5 in 12 hours. Ya. Jadi biasanya yang terkena daerah pantai timur. Pantai timur Amerika ya. Jadi selalu dimonitor terus. Ya. Oke, berita selanjutnya dari USA Today. Nah ini lebih detail mengenai domestik Amerika. Dia jarang berita-berita luar negeri atau luar Amerika, jarang. Nah ini kan masih berebut juga nih, ketua DPR-nya kosong 21 hari gitu ya. Setelah di mosi tidak percaya mungkin itu dijatuhkan oleh Partai Demokrat. Jadi nggak ada ketua DPR-nya Amerika itu. Kemungkinan akan naik yang baru gitu ya. Ini namanya Mike Johnson, Republikan LA. Gitu. LA dari mana ini? Ini Minnesota. Ya, nampaknya dia akan memimpin lagi, menggantikan yang sebelumnya McCarthy. Ya. Jadi Amerika ekonomi itu sangat kuat sekali ya, mengontrol sekitar 60% daripada perdagangan dunia dan juga sekitar 60% juga keuangan dunia ya, terutama pasar modal, pasar uang, pasar komoditi. Nah, dikontrol oleh Amerika. Jadi Amerika selain kuat di militernya, anggarannya hampir 1 triliun US dollar per tahun. Ya. Untuk riset aja itu sekitar hampir 200 miliar US dollar per tahun untuk riset di ruang angkasa, riset senjata-senjata terbaru itu ya, terutama senjata-senjata canggih ya. Dan kedua, Amerika juga kekuatannya ada di politik ya, demokrasi ceritanya itu. Karena Amerika sudah merdeka udah lama ya,
tahun 1774, di mana praktek-praktek demokrasi sudah berjalan sebelumnya dan lanjut pasca merdeka ya. Jadi pasca merdeka itu 1852 berdirilah Partai Demokrat di Amerika ya. Dan lanjut terus, jadi udah 300 tahunan berdemokrasi ya. Jadi masyarakat sudah terpecah. Kalau Partai Demokrat itu kebanyakan orang bule-bule dari asal usulnya dari Irlandia Utara atau dari Inggris, ditambah orang dari Asia, orang India, orang dari Korea, China gitu ya. Itu Partai Demokrat. Kalau Partai Republik itu nasionalis, umumnya pegawai negeri, mantan tentara gitu ya. Nah, itu pensiunan tentara adanya di Partai Republikan. Atau juga orang-orang nasionalis yang masih muda-muda yang sekarang gitu ya. Tuh, jadi politik di Amerika. Jadi kekuatan Amerika itu dia mengontrol juga keuangan dunia, mengontrol politik dunia, maupun juga mempunyai kekuatan militer yang sangat kuat. Jadi dia mendikte lawan-lawannya juga ya, karena Amerika ini kan dia bersekutu dengan 5 besar: Inggris, Jerman, Prancis, Jepang, tuh. Dan Amerika namanya G5, kan ada G20, ada G7, ada G5 ya. Government 5 itu 5 itu: Prancis, Inggris, Jerman, Jepang, Amerika. Itulah yang mengontrol hampir 80% ekonomi dan keuangan dunia gitu, termasuk militer. Bagaimana bisa dikalahkan gitu. Sulit, dia bisa mendikte apapun juga gitu di dunia ini. Sekarang katakan perang di Israel dan Palestina, sudah dua kapal-kapal laut ya dan kapal induk udah datang ke sana. Nih, jadi Amerika itu sangat dominan ya. Jadi kalau yang bukan demokrasi sulit deh pokoknya di negara-negara yang berkembang ya, kalau tidak menerapkan demokrasi, karena ancamannya akan datang dari Amerika gitu loh. Amerika ini kan udah terkenal dengan ekonomi tadi ya, politik global dia yang pegang, ekonomi global dia yang pegang, dan militer dia yang pegang, ditambah lagi media. Nah, ini yang parah. Jadi media itu dikontrol oleh mereka semua ya, baik TV, radio, terus juga online, dan juga media ini ya, paper ya, masih berlaku juga media paper itu. Jadi seperti Washington Post, waduh parah itu politiknya hari-hari politik terus ya. Oke, begitu aja berita dari Amerika ya. Amerika terus mengontrol, bahkan sampai ke negara kita mungkin Amerika bisa mengontrol. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.